Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memaparkan materi bab 3, yaitu personil administrasi dalam mata pelajaran administrasi umum. Adapun kompetensi dasarnya yaitu 3.3 menganalisis persyaratan personil administrasi. Apa itu personil kantor? Personil itu berarti berhubungan dengan orang-orang. Jadi pengertian personil kantor itu adalah orang-orang atau karyawan atau bisa juga disebut pegawai yang menjalankan atau melayani pekerjaan-pekerjaan dalam suatu organisasi atau kantor pemerintahan maupun swasta untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan mendapat imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan. Jadi personil kantor itu adalah pegawai atau orang yang berada di suatu perusahaan atau organisasi yang nantinya pastinya akan mendapatkan suatu imbalan berupa gaji atau tunjangan. Adapun macam-macam personil kantor yaitu ada administrator atau petugas pelaksana administrasi. Siapa itu? Dia adalah orang yang menentukan garis-garis besar kebijakan dan tujuan yang harus dijalankan oleh kantor. Jadi administrator itu orang yang menentukan garis besar kebijakan dalam kegiatan administrasi. Jadi administrator itu orangnya, administrasi itu nama kegiatannya. Yang kedua ada manajer. Siapa itu manajer? Manajer itu adalah pimpinan, orang yang memimpin pelaksanaan kerja. Jadi manajer itu yang menggerakkan segala aktivitas ataupun segala yang dikelola olehnya, baik itu berupa uang, peralatan, sarana, ataupun prasarana. Itu manajer. Yang ketiga, ada staf atau pembantu ahli. Siapa staf itu? Di situ dia adalah bertugas membantu administrator dan manajer dalam melaksanakan pekerjaan kantornya. Staf mempunyai bawahan. Siapa? Yaitu worker atau pegawai atau pekerja. Ingat ya, worker itu pegawai atau pekerja. Para karyawan yang berlangsung digerakkan oleh manajer dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kantor. Jadi worker itu adalah yang melaksanakan pekerjaannya. Yang berikutnya ada tugas dan tanggung jawab. Tugas dan tanggung jawabnya itu kepala kantor bertugas memantau atau bertanggung jawab terhadap kelancaran aktivitas kantor secara keseluruhan. Karena kepala kantor itu mencakup seluruh kelancaran aktivitas kantor, ya. Yang kedua, administrasi. Tanggung jawabnya apa? Tanggung jawabnya yaitu mengelola urusan rumah tangga kantor. Ingat ya, maksud rumah tangga di sini bukan keluarga, tapi urusan kantor. Administrasi, apa tanggung jawabnya? Yaitu ada mencatat, menyimpan semua warkat atau surat keluar masuk. Yang berikutnya ada bagian keuangan atau kasir atau bisa disebut juga dengan bendahara, ya. Tugasnya yaitu sudah pasti mengelola keuangan, mengatur arus keluar masuknya kas, itu bagian keuangan atau bendahara. Yang keempat ada sekretaris. Sekretaris tanggung jawabnya apa? Itu membuat agenda dan jadwal kegiatan kerja pimpinan, juga untuk karyawan di bagian lainnya, serta membuat surat keluar. Jadi sekretaris tugasnya adalah membuat agenda atau mencatat suatu agenda.
Yang kelima, ada penerima tamu. Tanggung jawabnya yaitu pelayanan terhadap tamu. Jadi jika ada tamu, sudah ada bagiannya yaitu penerima tamu, melayani tamu atau orang-orang yang mempunyai kepentingan terhadap kantor. Yang berikutnya ada syarat-syarat personil kantor. Apa sih syarat untuk seseorang itu bisa menjadi personil kantor? Pertama, dia harus mempunyai pengetahuan. Biasanya pengetahuan tersebut diukur dari apa? Diukur dari tingkat pendidikan formal, yaitu dia lulusan apa? Misalkan SMP, SMA, atau sarjana. Nah, itu syarat yang paling pertama, pengetahuan. Yang kedua, persyaratan keterampilan. Mampu dengan baik melaksanakan tugas-tugasnya. Apakah dia terampil dalam suatu pelaksanaan tugasnya. Misalkan, apakah dia bisa menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, menyimpan, dan persyaratan kepribadian. Apakah dia mempunyai keterampilan? Jika dia mempunyai keterampilan, pasti dia bisa masuk ke suatu kantor atau perusahaan. Tetapi jika dia tidak mempunyai keterampilan, otomatis kantor pun tidak akan bisa menerima orang tersebut. Yang ketiga, dalam syarat personil kantor yaitu dilihat dari kepribadiannya, yaitu dilihat dari watak dan sifat seseorang. Bagaimana saat dia berbicara dan berjalan. Kedua, sikap badan pada saat duduk. Ketiga, sikap luwes dan cara berbusana yang serasi disesuaikan dengan waktu dan acaranya. Yang berikutnya, sifat bersih dan rapi. Ada juga sifat yang berkaitan dengan menjaga kesehatan diri dan sifat yang berkaitan dengan kemampuan dari keterampilan dalam bekerja dan sifat agamis yang berkaitan dengan segi kerohanian. Jadi kalau kepribadian itu tergantung dari watak dan sifat seseorang masing-masing. Berikutnya, syarat kepribadian yang diperlukan seorang personil kantor. Apa syarat kepribadiannya? Yaitu dia harus mempunyai keloyalitasan. Apa itu loyalitas? Yaitu dia merasa setia terhadap perusahaannya. Jadi dia merasa memiliki, saling menjaga dalam perusahaannya. Jadi jangan sampai merasa ini perusahaan punya orang lain, jadi kita tidak merasa bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Kedua, tekun dan rajin. Sudah pasti ya, kita dalam melakukan sesuatu hal itu harus dengan tekun dan rajin. Mempunyai kesabaran, mempunyai kerapihan, dapat menyimpan rahasia kantor atau dapat menyimpan rahasia perusahaan di mana kita bekerja. Terakhir, keenam, pengertian, pelatihan, dan pengembangan. Jadi kita harus selalu ingin berlatih dan berkembang dalam suatu perusahaan. Yang tahap-tahapan pengadaan personil kantor. Yaitu pertama, ada analisis jabatan. Analisis jabatan yaitu penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab musababnya apa. Pertama, analisis jabatan itu berguna untuk perekrutan dan seleksi karyawan. Jadi dalam perusahaan pun tidak mau menerima karyawan yang kurang dalam segala halnya. Jadi harus ada seleksi karyawan. Kedua, kompensasi gaji karyawan. Jadi harus antara karyawan dan perusahaan harus ada kesepakatan dalam gaji karyawan. Ketiga, evaluasi jabatan. Keempat, penilaian prestasi kerja karyawan. Dan masih banyak lagi yang lainnya.
Yang kedua, yaitu rekrutmen, proses usaha untuk mencari dan mempengaruhi tenaga kerja agar mau melamar untuk lowongan kerja yang ada dalam suatu perusahaan atau instansi, baik instansi swasta maupun pemerintah. Jadi selain dianalisis jabatannya, ada juga rekrutmen, yaitu kita harus mencari para pekerja yang ingin melamar. Itu rekrutmen. Dan yang ketiga ada seleksi. Setelah misalkan orang-orang ingin melamar ke suatu perusahaan, maka harus ada seleksi, yaitu pemilihan untuk mendapatkan yang terbaik. Metode prosedur yang dipakai oleh bagian personalia ketika memilih orang untuk mengisi lowongan pekerjaan. Jadi, jika banyak yang melamar, bukan berarti semua orang dapat masuk ke perusahaan tersebut, tapi harus melalui seleksi. Mungkin cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Jaga kesehatan selalu dan tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.